selamat sore teman-teman. Kita dari Cultural Indie, grup music PR for Creative Industry. Kita udah kedatangan bintang tamu, yaitu Bang Arif Bakri. Muhammad Arif. Bakri, Arif. Bakrinya nggak usah lah, Bakri. Ntar dikira orang kaya gua. Orang kaya indie. Jadi udah ada gua Gary, gue Azriel. Tadi udah. Sebelum kita mulai, kita mau ngeliat profilnya band Rumah Sakit. Ini dia. Rumah Sakit dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan indie di Jakarta. Didirikan pada tahun 1994 di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Band ini berhasil mendapatkan kontrak rekaman dan merilis album debut mereka pada tahun 1998 yang menampilkan dua lagu klasik, Hilang dan Pop Kinet. Dua single yang masih dalam daftar putar di beberapa radio. Album kedua, 0 Derajat, dirilis pada tahun 2000 di mana band ini bereksperimen dengan suara yang berbeda dan menulis lirik yang lebih gelap dengan single seperti Terbalik, Kuning, Mati Suri, dan Anomali. Album ini menulis status kultus dan secara luas diburu sebagai barang koleksi. Setelah lama tampil hampir setiap minggu tanpa bahan baru, band ini memutuskan untuk dipisah pada tahun 2004. Pada tahun 2010, band ini bersatu kembali untuk pertunjukan ulang tahun dan ribuan orang datang untuk melihat mereka di Bulungan, Jakarta. Penampilan peluncuran terjual habis dalam hitungan menit, dengan ratusan masih mengantri di luar venue. Single kedua, Sirna, terbukti menjadi lagu perpisahan untuk Andri LMS. Anggota pendiri atau vokalis berhenti pada awal 2014 karena alasan pribadi, dan band segera menemukan vokalis baru untuk menggantikan, yaitu bintang tamu kita kali ini, Arif Muhammad. Ceritakan padaku indahnya keluh kesahmu. Bang Arif, selamat sore Bang. Sore. Tos dulu, biar asik. Salim lu sama gua lu. Ini jadi Azriel nih, ponakannya Bang Arif. Kebetulan, ya saya keponakannya. Senasib. Dijelasin lah, karena gue lagi. Bang Arif, boleh ceritain dikit Bang tentang band Rumah Sakit, sejarahnya dan lain-lain. Lu jelasin gimana? Ini keponakan gue, dia ngakunya nih. Lu masa nggak tahu band gue ceritanya gimana? Jadi bisa ya? Bisa. Jadi ini band pertama kali rilis albumnya yang pertama tuh tahun 98. Judulnya Hilang. Single yang hitsnya tuh Hilang sama Pop Kinet. Iya, boleh. Terus, Emang iya ya? Iya dong. Ada Pak datanya ada di Google. Terus yang kedua, album kedua namanya 0 Derajat. Tahu nggak lu? Tahu lah. Tahu dong. Gua kan gue yang ngetes tuh ceritanya nih. Album kedua tuh tahun 2000. Abis itu 2000, oke. Album kedua, album ketiga? susah nih Pak. Boleh diterusin Bang. Album ketiga, pokoknya gue album keempat aja pas gue. Ya udah album keempat aja deh pas ganti vokalis, kan gue vokalis baru nih, vokalis baru udah 5 tahun sih sebenarnya. Album gue Timeless tahun berapa? 2014. 15. 2015 album keempat. Itu lo pertama kali masuk ya? Pertama join. Join langsung bikin album. Joinnya 2014, gue sebenarnya jalan 6 tahun nih ya. Joinnya kenapa bisa join tuh, kenapa tuh? Awal Kan cabut sih, awal mulanya vokalis lamanya cabut tuh. Jadi cuma selang berapa bulan vokalis cabut, gue join gitu. Jadi mereka lagi niat-niatnya bikin album comeback gitu, bikin album baru, album keempat. Terus di tengah-tengah terus cabut vokalisnya dengan alasan tersendiri lah. Gue juga nggak tahu, gue nggak pernah ketemu orangnya soalnya kan. Sama si Andri Lemes belum pernah ketemu tuh, Bang Andri tuh. Nah habis itu mereka kayak, wah anjir lagi semangat-semangatnya nih. Masa berhenti gitu aja nih, vokalis kita cabut, cari vokalis yuk, begitu. Pada masing-masing nyari ya kan. Nah keyboardist gue kebetulan
buka SoundCloud, lihat SLM Management di SoundCloud, gue kebetulan follow dia dan gue SoundCloud gue suka upload coveran gitu lah lagu macam-macam ya kan. Nah dia lihat follower SLM nih kan, ketemu gue Muhammad Arif ya kan, Arif Muhammad saat itu nama gue. Diklik set, udah gitu tertarik di email gue. Di email untuk ketemu gitu. Jadi bener-bener gue istilahnya gue random, mereka nggak kenal gue. Mereka emang nyari di platform SoundCloud lah ya. SoundCloud. Tapi mereka kira gue agak tua, taunya gue muda banget di mata mereka. Lebih junior. Iya, junior banget, dikira gue kayak palingan umur gue 35, 36 gitu, taunya gue masih 20-an. Kan berarti yang kita tahu nih, rumah sakit pernah ngalamin ganti vokalis nih. Dan Bang Arif nih ngeganti berarti di 2014 Bang ya? 2014. Tahu nama sejarahnya dari nama band rumah sakit tuh? Gue diceritain rumah sakit tuh makna, bukan makna sih, kayak apa ya, dia ngambil artis sendiri aja kali ya, mereka buat sendiri. Dia bilang awal mula seseorang biasanya lahir kan di rumah sakit, ya kan, mati juga banyak yang di rumah sakit, ya kan. Nah jadi awal dan akhir gitulah katanya gitu. Gue nggak tahu bener apa enggak. Katanya Rokum Sakau. Rokum Sakau, bro. Rokum Sakau, Humartikas. Nah terus nih, menurut lo musik indie tuh artinya buat lo apa sih? Gue menurut kenapa gue tetap berkarya di jalur indie? indie tuh bebas sih, lebih bebas. Kalau major tuh banyak lu ketemu mentoknya, tau gak lu, kayak lu lagi bikin lirik mungkin nanti si produser nggak suka, jadinya disuruh ganti, cari lirik lain atau arrangement kayak gimana, itu ganti lagi. Kalau indie tuh nggak ada itu sih, jadi bebas banget, udah selalu deh ya kan. Misalnya kita punya produsernya bilang ya udah terserah lu, pokoknya gue produserin lu ya kan, selalu. Explore lah banget. Iya, santai banget. Kalau itu tuh major menurut gue banyak kepentok-kentoknya, takutnya. Banyak rules ya Bang. Takutnya ya, tapi nggak tahu sih, gue belum nyobain major label. Sejauh ini di jalur ini gimana Bang? Nyaman kan? Nyaman lah. Sebelumnya, kalau yang nggak tahu indie tuh bukan genre musik ya. Indie tuh sebenarnya lebih ke Bisnis. Gerakan musik yang bebas lah sebenarnya, ya nggak sih? Dan Itu segi bisnis aja, major dan Iya, indie sebenarnya tuh gitu. bisnis lagi. Ada bisnis major, ada bisnis indie, udah gitu. karena banyak orang ngiranya tuh indie tuh yang jazz, Genre. jazz, Iya, rock, enggak. alternatif rock. Enggak. Biasa orang ngiranya itu. Lanjut. Nyaman ya tadi, Iya. nyaman lah. Ketemu musisi-musisi lain juga yang gue sebenarnya ngefans banget sama mereka, ketemu karena band gue juga tua, jadi ya ketemu sama mereka juga enak gitu ketemunya. Nggak yang kalau misalnya gue band muda kan ya, mau nyapa band-band yang gue ngefans pasti takut kan. Ini kalau karena gue sama anak rumah sakit, Benefitnya juga banyak ya. jadi nggak takut main sama orang tua aja gitu. Sama band-band yang gue kagumin gitu, gue jadi ya udah ikut main dong kalau ketemu mereka dong ya kan gitu. Itu asik banget ketemu Bang Jimmy, Upstairs, Bang Ade, ketemu Ipang Lazuardi, Yoi. ketemu Naif. IKJ Ketemu juga ya? Naif, gue lagi main di IKJ juga kebetulan. Kan kebetulan rumah sakit juga seniornya Naif ternyata, junior. Dan Pepeng sama Emil pernah gabung sama rumah sakit. Tahu nggak lu? Sempet ngegantiin atau? Fun fact. Jadi fun fact itu pernah main gitar. Pepeng drummernya Naif pernah main gitar gitu. Di rumah sakit. Emil main bass. Sempat. Satu lingkungan lah Bang. Satu lingkungan. Ketemu Naif gimana sih? Gua ngefans banget sama Naif. Sore sama Upstairs juga gue ngefans banget, itu seneng banget. Ya jadi kalau dibilang gimana ya nyaman lah. Nyaman dan menyenangkan. Itu kan nyaman ya nih Bang. Kalau dukanya ada nggak Bang di jalur musik ini? Duka. Kalau itu kan kembali lagi rezeki, ada yang ngatur kali ya kalau menurut gua. Jadi kalau duka sih mungkin ada, coba ya udah sih banyak yang bisa disyukurin. Kalau gue sih gitu aja. Yoi. Anjing. Jadi ke situ ya. Soalnya bisnis cuy, duka pasti ada Ben. Namanya bisnis ya kan, lo dagang kayak apa kayak lo musik ini kan didagangin sama indie dan major ya kan, pasti ada pasang surut. Jadi kalau duka pasti ada, cuma ya udah sih banyak yang bisa disenengin. Lebih banyak sukanya lah Bang. Banyak yang suka, banyak yang bisa disukain, bener.
Terus inspirasi lo dalam berkarya tuh siapa? Siapa? Apa atau siapa? Siapa nomor 1 sama 2? Gue punya 2 sih. Dua-duanya nomor 1 sebenarnya. Menurut gue itu The Beatles sama Michael Jackson. Yoi. The Beatles sama Michael Jackson. Bang, ya. Beatles sama Michael Jackson. 2 itu. Jadi dua-duanya itu nomor 1 buat gue. Lokal? Kalau lokal? Lokal Ada dong. Lokal. Lokal ya Naif juga, terus Sore juga, Mata Jiwa juga. Anda perdana ya. Anda Perdana itu gue ngefans sama Bang Anda, sumpah gue ngefans banget sama dia. Tapi dia kalau interview ngabler mulu bang. Iya nggak sih? Ini sadar tuh orang kayaknya. Kayaknya. Ini masih itu di cut lah ya. Ngomongin orang jangan. Nonton interviewnya tuh Wah iya, seru. Bang Anda orangnya seru sih, tapi kayaknya ya nggak sih. Tapi jauh tuh pikirannya dia sih. Banyak yang ada di pikiran dia, banyak sih pasti, yakin gue. Iya, seniman banget itu Bang Anda, gue bilang. Anda Perdana, Mata Jiwa. Ada lagi bang? Lokal. Lokal banyak kali kalau lokal ya. Tadi gue udah sebutin siapa? Naif, Sore, Mata Jiwa, Upstairs juga lumayan. Jimmy-nya sih gue lebih ke Bang Jimmy-nya tuh legend sih dia. Masih seni rupa juga dia kan. Masih dia. Sama Malau. Kalau untuk ngobrol Bang Malau, gue udah pernah ketemu tuh Bang Malau. Yoi. Friend kata dia. Gue lagi ngerokok ya kan di depan sama Bang Jimmy juga. Lagi nggak ada anak-anak rumah sakit, satu meja gitu ngerokok. Friend, elu. Friend, elu vokalis baru. Pokoknya nyanyi gaya lu aja. Yoi. Anak-anak suruh ngikutin lu sekarang, kata dia gitu. Anak-anak rumah sakit suruh ngikutin. Tapi kan dia abang-abangan gua bang. Iya tapi nanti pasti mereka ngikutin lu lah. Soalnya vokalisnya beda nih, kata dia gitu. Ya, dinasihatin gua sama dia. Samsu ya kan. Ya. Wah itu gua senang banget itu. Seneng banget dia ngomongin gitu sama dia. Bang Malau. Kalau musisi indie yang sekarang bang ngikutin nggak bang? Ngikutin Elven Kain, gue beli albumnya. Danila gue beli albumnya. Monita Tahalya. Fish gue nggak sempet beli. Cuma gue dengerin sih yang apa sih secukupnya apa? Secukupnya. Hindia. Oh itu Hindia. Oh oke, maaf salah. Itu geramnya sampai ke bass. Itu keren sih. Itu jadi ya, ini pendapat gue tentang indie nih, tentang anak-anak muda seumuran gue itu ya kan, seumuran gue loh mereka. Itu ya keren lah. Intinya gue sih paling suka nilai musik itu dari sebenarnya lirik kalau gue. Iya lirik gue. Kalau mereka bikin liriknya oke banget. Jadi gue suka Jason Ranti liriknya. Adito Pramono kayaknya belum Oh yang keriting kacamata yang baik banget yang suka sama bisa nggak lo gitu bisa nggak lo terus yang sekarang lagi nggak boleh ngerokok lagi nih minum boleh ya boleh lagi siapa? Suka indie zaman sekarang. Beberapa gue beli albumnya. Yoi. Mbak Danila gue minta tanda tangan ya kan. Gue samperin ya kan. Minta tanda tangannya Mbak, ngefans ya kan. Di albumnya dia ya kan. Oh iya mas ya. Gimana gitu ketemu langsung. Tapi dia tahu lu rumah sakit bang? Dia nggak tahu. Saat itu dia nggak tahu. Gue baru awal-awal join. Lagi bikin album lah. Albumnya belum keluar kayaknya. Belum keluar lalu. Gue 2014 kan join rumah sakit. 2015 awal baru keluar albumnya. Gue join tuh bulan Februari. Andri Lemes cabut tuh bulan Januari. Gue masuk Maret deh. Andri Lemes Januari cabut, Maret gue udah join gitu. Cepet kan? Namanya Andri Lemes. lemes dia doi. Itu legend menurut gue. Walaupun gue nggak bisa komentar apa-apa tentang Andri Lemes karena gue nggak pernah ketemu doi, jadi tapi menurut gue dia legend. Ya rumah sakit ya. Untuk Mas dia Andri Lemes, legend. Kalau nonton, ya. Assalamualaikum Bang Anti. Mungkin nonton sih. Mungkin aja lah. Andri semangat. Bang, baru gabung di rumah sakit berarti 2014. Apa aja nih bang keunikan yang lo lihat dari tiap-tiap personel nih sebagai seniman indie?
yang lu lihat dari Unik semua lah, unik semua. Semua orang unik sih, apalagi anak musik, anak seni. Intinya anak seni pasti unik banget ya anak seni. Ya karena Contoh. ceritain bang tiap personil lu. satu apa ada orang salah satu nih, dia tuh modelannya kalau ngomong langsung ngomong tuh bisa sakit banget lo dengarnya. Tapi ya bukan maksud dia offense lo, apa nyerang lo gitu. Cuma kita berasa diserang karena dia pahit. Cuma pahit omongannya dia tuh pahit tau gak lo. Lu ini dong ya. Waduh, pahit banget didengarnya. Itu berapa kali tuh sama dia gua kejadian digituin dan akhirnya ya udahlah. Emang dia orangnya begitu, dia nggak ada maksud, dia kan nggak ada maksud untuk offense ke gue, ya udah akhirnya ya udah. Yang sisa-sisanya juga ya ada begitunya pasti ketemu nggak cocok ya men. Kayak lu berlima orang beda-beda semua ya ketemu nggak cocok, tapi lu berlima selalu gabung kan. Gue sama band gue selalu gabung kan, pasti ada ketemu nggak cocok ya, ada kesalnya gitu. Pasti sih bang. Pasti ada kesalnya karena semua orang unik. Semua orang unik. Tiap personil ada keunikan masing-masing. Ada keunikan masing. Kalau ceritain keunikannya panjang sih, panjang sih. Mungkin apa mungkin? Lo sebagai seorang musisi ngelihat menghadapi persaingan di dunia indie Indonesia itu gimana? Di skena yang sekarang ini. Ya intinya kan kalau namanya seniman ya lu berkarya, lu keluarin karya, either nanti kalau soal musik berarti ada yang dengerin apa enggak, ya kan. Kalau lukisan ada yang lihat apa enggak, ya kan. Ya udah itu sih urusan ntar kali. Yang penting kita berkarya aja terus. Udah jangan berhenti, jangan harus produktif terus. Kalau enggak ya bosen lu. Sebagai anak band nggak bikin lagu pasti bosen sih, yakin gua. Makanya Beatles albumnya banyak banget kan. Beatles set deh. Bikin terus. Iya. Biks lagu yuk, ya biks lagu. Nokip lagu. Fanbase nggak sih bang? Ada, enggak sih, nggak secara resmi gitu ada fanbase, nggak ada sih. Cuma namanya iya, gitu. cuma di daerah-daerah tertentu emang mereka banyak gitu ternyata yang ngefans sama Rumah Sakit lumayan banyak. Cuma nggak ada fanbase juga. Cuma bisa dibilang mereka, kalau kita baru officialnya nyebutnya nih, fans kita nyebutnya tuh pasien. Mereka pasien. Kepala gue juga gitu tuh tadi. Pasien Rumah Sakit. Pasien. Mana pada pasien? Iya. Udah pada punya BPJS belum ya kan? BPJS sekarang ya. Masa pandemik. Cara lu mempertahankan fans itu gimana bang? Ya berkarya tadi doang sih, sama ya palingan sosial media. Rumah Sakit band IG-nya atau Facebook segala macam kan harus aktif terus ya. Harus jalan terus, seminggu sekali posting, harusnya sih gitu. Cuma gue nggak tahu seminggu sekali posting apa nggak tuh band gue sekarang. Ini boleh di-share bang sosmednya? Rumah Sakit band. Rumah Sakit band. IG-nya. Iya. Di sini. Terus YouTube ada official Rumah Sakit tuh. Ya cari sendiri lah. Cari sendiri Rumah Sakit band pokoknya. Rumah Sakit band. Rumah Sakitnya nyambung, spasi band. Iya. Di tag sama orang-orang kadang tuh lagi di rumah sakit mana ya kan, Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit mana, terus di tag band gue Rumah Sakit band gue, aduh. Banyak lo lihat aja. Kan kelihatan, lu lihat rumah sakit tuh nanti yang di tag orangnya, ya lu lihat tuh orang lagi di kamar rumah sakit, lagi di infus gitu. Sempak gue bilang, ini orang iseng banget sih, gue bilang. Kan udah ada tulisannya band. Ada tuh ya? Ada. Dampak COVID terhadap industri musik, khususnya rumah sakit saat ini. Tiarap men, tiarap. Tiarap. Granat, ada granat ya kan, tiarap. Fire in the hole. Gila lu. Maksud nih, ya mungkin digital masih jalan kali ya, kayak Spotify, YouTube. Kalau pendengar lo banyak modelan kayak Bruno Mars, itu lo nggak ngaruh tuh, nggak tiarap lo, masih asik ya kan. Kalau yang off air indie Indonesia mungkin menurut gue sih agak lagi tiarap sih sekarang. Tiarap banget. Apalagi band ini kan kebanyakan hidupnya di off-air ya? Off-air. Dan mereka punya pekerjaan lain biasanya, ngeband side job mereka kan. Kalau ini. Kalau lu sendiri bang?
Gue full time musician ceritanya. Full time musician? Di rumah sakit? Baru sama rumah sakit, tapi cuma gue juga mau solo. Rencananya ada Muhammad Arif gitu, bikin album. Yo. Iya, ada lah. Kompos Rencana. sendiri, produksi sendiri bang? Hah? Kompos sendiri? Ada sama sepupu gue bikin lagu, ada sama sepupu gue, macam-macam. Sepupu gue banyak yang main musik ya kan. Ya. Om gue ada lagu om gue satu gitu. Yoi. Iya, dan ada lagu gue juga. Gitu. Udah siap lah albumnya insya Allah. Cuma ya. belum direkam aja. Kita tunggu nanti karyanya. Iya, belum benar. Ini sebenarnya ada pertanyaan, ada project nggak sih waktu dekat ini mungkin untuk kalau solo kan udah dijawab, kalau rumah sakit? Nggak ada, karena pandemik ini nggak ada serius nggak ada. Jujur aja nggak ada, susah. Tips buat teman-teman yang mencoba berkarya di jalur musik indie nih bang, buat generasi muda nih. Ini sih jalanin aja menurut gue. Yang penting lo berkarya dan siap aja jadi sorotan banyak orang gitu loh. Maksudnya lo kan pekerjaan lo berarti kan lo tampil gitu. Ya, tampil berarti lo mungkin mesti ada tata krama yang dijaga atau apa, jangan ngomongin bokep depan kamera atau ngomongin perempuan depan kamera. Jangan gitu. Tips kan, tips. Pokoknya ya udah jalanin sama be kind to everyone sih menurut gue, be kind to everyone aja sih. Soalnya lo disorot sama orang banyak yang ngeliat lo gitu. Jadi wise kali ya, be wise atau segala macam lah. Yang lo sampein juga kalau bisa positif gitu di lirik lagu lo, positif, jangan negatif gitu. Negatif ngapain, capek. Iya. Kalau major label gitu kan biasa galau doang kan. Galau. Iya, iya patah hati nggak apa-apa sih, patah hati. Iya, cuma kebanyakan. Jangan kebanyakan ya, harus ada yang optimis juga, jatuh cinta kayak apa kayak. Benar. Iya. Terus kalau gue kan gue penikmat nih, penikmat. Kalau menurut gue sekarang tuh kayaknya indie tuh lagi masuk banget ya nggak sih? Gue tuh lagi ngelihatnya lagi naik. Indie tuh lagi naik banget. Iya, kalau itu gue lumayan. Menurut lo, harapan lo gimana? Bagus nggak sih ini? Iya, bagus lah lagi naik. Emang sempat bisa dibilang kita lagi di masa gray area nih. Jadi si major lagi di abu-abu, indie juga di abu-abu, sama-sama banyak gitu. Jadi lagi bingung nih siapa sih yang sebenarnya lagi di atas gitu. Cuma ya udah. Semoga aja kalau bisa sih kita jadi ya makin naik sama-sama di atas lah, nggak apa-apa lah ya kan. Iya. Karena menurut gue pribadi kalau gue ngeliat tuh ya musik Indonesia tuh kalau yang label agak sampah. Mainstream. Lo anti mainstream banget lo ya. Gue masih dengerin Isyana, gue masih dengerin Kau Adalah. Kakaknya sih kalau gue. Kakaknya si siapa? Itu mah indie ya, kakaknya ini. Bandanera itu Rara Sekar ya. Rara Sekar dan Nila sama satu lagi Sandrayati Fai. Tuh mereka ngeband tuh bertiga tuh. Bikin grup. Sandrayati dipanggilnya Yati. Pokoknya emang iya bang? Nggak tahu. Yati, coba nggak bayangin orangnya modelnya bule. Namanya Sandrayati Fai, dipanggilnya Yati. Pengen kenal tuh dulu rasanya. Pengen kenal. Kalau menurut lu, kan sekarang udah banyak festival nih bang, banyak wadah lah. We The Fest, Synchronize, Soundrenalin. Pandangan lu terhadap wabah ini gimana bang? Ya bagus loh, makin banyak panggung buat musisi, band banyak, jadi panggungnya dibanyakin juga gitu. Maksudnya sekali bikin acara festival gitu kan lo biasanya ada 3 panggung, 4 panggung ya kan, bisa banyak banget. Java Jazz berapa panggung tuh? 3 ikat kali. 1 ikatnya 10, 3 ikat. Panggungnya ada berapa? 3 ikat. Aduh, terus ya selama mereka ngundang band gue sih nggak apa-apa ya. Iya kan, iya jangan nggak diundang band gue. Positif lah bang. Positif. Ya mudah-mudahan jalanin terus, undang terus. Corona cepat selesai lah, biar ada wadah lagi buat para musisi. Amin. Indie dan mungkin major lah. Dijelasin dikit ya kenapa kelompok musik tuh ngambilnya indie ya, karena gimana ya, mungkin kita ngerasanya
kayaknya harus banyak yang lebih melek sama musik indie deh. Karena gimana ya, mungkin lo banyak nemu nih lagu yang lo bilang bagus, ternyata tuh masih di indie tuh masih banyak bro, Lebih wah. yang lebih wah gitu. Iya. Jadi harapan gue tuh kalau Lebih beragam lah indie. Iya. lebih beragam, lebih dari musik, dari lirik tuh lebih Banyak. Iya. lebih jadi namanya aja cultural indie. Iya, indie banget deh pokoknya gitu. Pro indie ya. Kalian pro indie. Ya? Pro indie gue bang. Pro indie. Bro. Pesawat lewat lagi. Wah keren. Gede ya, gede. Parah. Udah jarang itu. Udah jarang lewat. Pesawat juga indie. Ini kan sama Halim kan deket rumah gue ya nggak jauh. Maksudnya kalau hitungan pesawat mah. Soekarno Hatta Pak. Biasanya tuh satu Halim lah. sore kita bisa sampai 6-7 kali lewat pesawat. Ini baru satu. Asli, sumpah. Oke. Lagi rekaman, gue lagi rekaman, kita pesawat lewat anjing. Aduh, ganggu banget. Iya. Ya paling gitu aja lah ya. Ya kalian pro indie. Pokoknya tetap Bagus. dengerin. Buat kalian yang belum dengerin, Rumah cobalah Sakit. band Rumah Sakit, salah satu band indie yang udah ngehits. Udah Udah lama lah. senior lah. Senior. Udah kemarin habis ulang tahun 25 tahun kan. 25 tahun. Anniversary di M Block. Ya. Di M Block sama siapa? Tamunya banyak ya. Banyak. Siapa aja tuh? Sari, White Shoes, terus Adinda Thomas. Ade Palo, Jimmy Multazam, Adinda Thomas. Jangan biarkan aku jangan. Iya, cover Yoi. hilang deh. Enggak, sama kita, bukan cover. Jatuhnya kita bikin single baru featuring Adinda Thomas gitu. Remake. Remake. Gue lihat tuh. Dia disuruh milih ya kan lagu itu. Ya pokoknya sekian lah dari grup musik. Tetap dengerin musik indie. Yoi. Khususnya band Rumah gue. Sakit. Khususnya Rumah Sakit. Rumah Sakit, Cobain. Lo harus dengerin sih. Yoi, ada di Spotify, di SoundCloud, Di semuanya ada. di YouTube. platform lainnya. Friendster. Pokoknya Ada. Aman. kagak ada. Friendster. Kagak ada Friendster. Friendster. Ya udah. Sekian dari Cultural Indie, sampai jumpa di Dah. project berikutnya. Thank you. Thank you.